أشهد أن محمدا رسول الله. Siang, wa fi akhir nahar atau di akhir siang, wa fi syai'in minal lail atau di kapan waktu malam, kapan pun di waktu malam. Lianna dzalika huwal waqtul murih, itulah waktu yang sangat membuat murih ya, membuat nyaman lirrahilah walil musafir, bagi yang akan bepergian atau yang musafir. Wa yahtamilu annahu arada bidzalika anna awalan nahar wa akhirahu mahallu tasbih. Tapi kemungkinan juga bisa jadi yang diinginkan itu bahwasanya awal siang dan akhir siang adalah tempat bertasbih. Tempat bertasbih. Jadi berarti maknanya safar secara maknawi, perjalanan hati, perjalanan rohani. Banyak-banyak bertasbih di awal siang atau di akhir siang. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, ini perintah Allah bagi orang beriman. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan banyak-banyak zikir dan bertasbihlah di waktu pagi maupun petang. Terus malamnya wa kadzalikal lail, malam pun seperti itu. Malam pun maknanya adalah mahallun lil qiyam, waktu untuk qiyam malam itu. Ya mulail, melakukan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan sholat. Nah, makanya hadis ini bisa dipahami secara maknawi atau secara kenyataan. Maksud secara nyata itu orang kalau mau safar, safarnya pas waktu pagi atau waktu petang, waktu dimana masih fresh, masih murih, masih nyaman, tidak waktu siang yang panas begitu. Wa ala kulli hal, intinya far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna anna naj'ala awqatana kullaha da'ban fil ibadah lianna dzalika yadi ilal malal, bahwa Rasul merintahkan kita jangan sampai kita jadikan semua waktu kita itu waktu untuk beribadah. Alasannya lianna dzalika yuaddi ilal malal, karena itu bisa membuat kita bosan, wal istisar wa ta'ab wa tarak fin nihayah, sehingga nanti malah kemudian kecapean dan meninggalkan ibadah itu di akhirnya. Enggak setiap waktu safar itu. Enggak setiap waktu safar. Tapi sesekali ya, kalaupun safar ya mulainya waktu sangat yang nyaman, entah di awal siang atau di akhir siang atau di waktu malam. Nah, ini makna hadis ini berarti jangan sampai kita ngoyo dalam beribadah. A'anani Allahu ayyakum ala dzikrihi wa syukri wa husni ibadatihi. Amin. Baik, ini doa dari beliau rahimahullah agar Allah membantu kita untuk senantiasa zikir, bersyukur dan beribadah dengan baik. Hadirin rahimani rahimahullah. Kita masuk hadis berikutnya, hadis 146. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjidah fa idza hablun mamdudun baina sariyataini fa qala ma hadzal habl qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bih fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hulluh li yusalli ahadukum nashadah fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaih. Saya bacakan syarahnya aja nih, karena nek dibacakan terjemahnya tidak malah double-double. Maknanya sini sama, di syarah itu juga disebutkan. Syarahnya dzakara al-muallif rahimahullah. Jadi al-muallif atau Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan fi ma naqalahu Anas bin Malik, yang dikutip oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala masjid, beliau masuk masjid. Masjid ini maknanya ya'nil Masjidun Nabawi, masjid Nabi ya, bukan masjid Al-Karim, tapi masjid Nabi. Fa idza hablun mamdudun, ternyata ada tali yang terjulur
atau mamdud itu dipanjangkan ya, ditali kono tali kono antara sariyatain, antara dua tiang, ai baina amudain. Nah, di sini masya Allah nggak ada amudnya, nggak ada tiangnya. Nah, tiangnya mau kata sana tiang nih maksudnya tiang antum penyakit jenderal kan banyak tiangnya itu. Antara dua tiang itu ya karena banyak tiang, antara dua tiang itu ada yang ada talinya, ada yang ada talinya. Faqala ma hadza, beliau bertanya, ini apa ini? Qalu hadza hablul li Zainab turbituhu. Ini talinya milik Zainab, beliau yang mengikat. Fa idza ta'ibat minas shalat ta'allaqat bih. Kalau beliau capek sholat, beliau ikatkan min ajli antansyat, agar menjadi semangat. Diikat biar enggak jatuh. Nek capek kan otomatis orang itu ya geliyeng. Kalau capek itu maksudnya ngantuk, ya atau capek karena bekerja dan seterusnya, jadi diikat atau buat pegangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu diberitahu tentang informasi terkait tali tersebut, beliau malah bersabda hulluh, lepaslah, yakni akhiru wa uzilu, dilepas ikatannya terus disingkirkan dari sini. Maka beliau bersabda liusolli ahadukum nasyatah, hendaklah anda semua sholat itu dalam posisi nasyatah. Nasyat itu semangat. Sholatlah anda dalam posisi semangat. Maksudnya kalau sholat jangan pas lemes, jangan pas capek. Faida fataro, tapi kalau futur, kalau bosen, kalau capek, fal yarkut, tidurlah. Nah, tidur dulu baru sholat. Nah eling kudu dileng itu harus ingetin. Artinya dalam posisi yang tidak nyaman, capek, letih, lemah, lesu, itu bukan saat-saat yang baik untuk beribadah, karena bisa jadi nanti tidak semangat atau mungkin salah ketika mengucapkan. Nah, kalau orang Arab paham yang diucapkan ya, dia maunya istighfar malah minta adab, naudzubillah, misalnya bertasbih malah bertahlil atau bertahmid dan sebagainya. Fa fi hadza dalilun ala annahu la yanbaghi lil insan an yata'ammaqa wa an yatanatta'a fil ibadah. Dari sini menjadi dalil tidak layak bagi seorang pun untuk terlalu mendalam atau keras dalam masalah ibadah. Wa an yukallifa nafsahu ma la yutiq, atau dia membebani dirinya sesuatu yang tidak dia mampu. Bal yusolli madama nasyitan, tapi silakan sholat selama masih semangat, punya daya, punya kekuatan. Fa idza ta'iba falyarqud wal yanam. Nah, kalau capek tidurlah dan tidurlah. Li'annahu idza shalla ma'a ta'ab tashawwasha fikruhu, ini yang saya sampaikan. Karena kalau sholat dalam posisi capek itu pikirannya tushawwish, mengganggu. Wasaima, mungkin akan ada rasa bosan, wa malla, wa rubbama karihal ibadah, bahkan bisa jadi akan benci dengan ibadah. Capek kok ya suruh sholat. Tapi nek subuh ya kudune ra kesel. Caranya istirahatnya lebih sore. Jadi kita nggak usah lama-lama, selain nanti. Terus istirahat biar besok nggak capek. Nah ini belum melanjutkan, wa rubbama dhahaba liyad'u li nafsihi fa idza bi yad'u 'alaiha. Bisa jadi ketika dia ibadah sholat itu pengen mendoakan kebaikan dirinya, ternyata malah mendoakan keburukan. Yad'u li nafsihi malah yad'u 'alaiha, mendoakan keburukan. Falau sajada wa asabahu nu'as rumma arada an yaqul rabbi firli. Kalau sujud terus dia ngantuk, dia pengen mengucapkan rabbil firli, ternyata rabbi la taghfirli misalnya.
Naudzubillah. Apa ya iya bisa jadi saja, bisa jadi. Karena pikirannya tidak fokus ketika sholatnya dalam posisi ngantuk. Nah, jangankan doanya, mungkin sujud keberapa aja belum tentu ingat itu. Kiwes pindo atau jek pisan itu. Apalagi rokaatnya dan seterusnya. Li'annahu naim, karena ya dia ngantuk. Falihada amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bihilli hadzal habal, untuk melepaskan tali itu. Wa amarna an yusalliyal insanu nasyatahu fa idza ta'iba falyarqud. Beliau perintahkan hendaklah seorang itu sholat dalam posisi dia semangat. Nah, kalau capek tidur. Wa hadza wa in warada fi sholati fa innahu yashmulu jamil amal. Ini walaupun hadisnya terkait tentang sholat, sejatinya ini mencakup seluruh amal perbuatan. Jadi ini pemahaman hadis nih, syarahnya atau penjelasannya nih. Walaupun hadis ini kaitannya dengan sholat, tapi bisa mencakup ke amal-amal yang lain. Fala tukallif nafsaka ma la tutiq. Jangan pernah Anda membebani diri Anda sesuatu yang tidak Anda mampu. Bal amil nafsaka birrifqi wal lin. Bermuamalahlah, pergauli diri Anda sendiri itu dengan lemah lembut, dengan penuh cinta. Wala tata'ajjalil umur. Jangan terburu-buru dengan urusan-urusan itu. Al-umur rubbama tata'akharu li hikmatin yuriduha Allahu azza wa jalla. Perkara itu bisa jadi memang harus diakhirkan. Enggak usah buru-buru. Bisa jadi memang harus diakhirkan karena hikmah yang Allah inginkan. La taqul ana uridu an at'aba nafsi, an utiba nafsi. Ana uridu an ut'iba nafsi. Bal intadir wa ati nafsaka haqqaha. Jangan Anda mengatakan saya pengen meletihkan diri saya ini. Bal intadir, tapi tunggulah wa ati nafsaka haqqaha. Berikan jiwamu, tubuhmu itu haknya. Tsumma ba'da dzalika yasululakal maksud. Nanti akan sampai maksud itu, tujuan itu. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita itu pengen ibadah sisan selesai rampung terus leren itu. Kan kebayang kita pengen seperti itu. Padahal posisi masih capek. Setelah nyopir safar sampai di tujuan, wis nang surat sik ngundang leren itu. Padahal kudune leren sik terus ndang sholat. Ya tadi alasannya. Walaupun kebanyakan kita seperti ya, saya sendiri sering juga seperti itu. Cuman kan selama kita ini masih betul-betul bisa memaknai yang kita baca, jadi nggak masalah. Cuman sebaiknya kalau masih capek, jangan dipaksa untuk ibadah. Ya. Nek si halal bihalal jangan dipaksa untuk puasa sawal. Gitu Pak. Ya enggak juga. Itu, nah itu kan bukan masalah capek enggaknya. Capek puasa kan? Capek puasa. Ya enggak, itu beda. Maksudnya di sini capek tubuhnya untuk beribadah ketika ada kekhawatiran salah terucap. Salah terucap. Orang kalau nggak fokus Pak, ya saya pernah juga jadi makmum santri. Jadi makmum santri. Santri kan pas itu belajar sampai siang kedua, siangnya hujan. Biasanya naik pas zuhur itu ke masjid, karena posisi kelas agak jauh, harus nyebrang jalan itu yang di sebelah barat pondok itu, nyebrang jalan. Akhirnya hujan, Ustaz sholat di sini aja dulu, nanti habis hujan reda baru langsung makan siang. Ya, nah, saya ngupai obi acah-acah itu mereka terus sholat. Ya, tapi yang namanya bocah 8 jam pelajaran dalam sehari kan, dari jam 7 sampai jam setengah 1 kan capek. Sholat tidur kan jam 1. Pas hujan, yang biasa imam sampai masuk, saya tak mau yang lain. Nah, terus pada mulai sholat, saya makmum. Santri itu ya mungkin nggak fokus itu. Jadi ketika ruku Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, bicara. Terus sekali tak, terus diulang lagi saya melambai. Terus sujud, habis itu dia malah serius.
Rakaat pertama salah, kedua dan seterusnya serius. Nah, ini kalau enggak fokus bisa salah seperti itu. Sami Allahu Akbar. Nah, ini kata beliau, jangan sampai kemudian kita membani diri kita sendiri. Wa min dzalik, di antaranya aidan ma yafaluhu ba'du thalabah. Sebagian yang dilakukan oleh santri haitsu atau mahasiswa atau siapapun ya, kita para pencari ilmu ini haitsu tajiduhu mathalan yutali'u fi durusi wa huwa na'san. Anda dapati sebagian para penuntut ilmu itu menelaah pelajaran dan posisinya dia ngantuk. Yut'ibu nafsahu wa la yuhasilu syai'an. Mencapekkan dirinya, meletihkan dirinya dan tidak mendapatkan apapun. Li'anna alladhi yuraji'u wa huwa na'san aw na'san la yastafid. Siapa yang murajaah, maksud murajaah di sini mengulang-ulang pelajaran, dalam posisi ngantuk itu tidak akan berfaedah. Wa in dhanna annahu yastafidu. Walaupun dia sangka dia sedang ada faedah, ada yang bisa dia ambil. Fa innahu la yastafidu syai'an abadan. Sungguhnya tidak akan dapat faedah sedikit pun selamanya. Kalau posisi ngantuk, letih, belajar ilmu itu nanti bisa enggak dapat apa-apa. Walihada yanbaghi 'ala al-insan idza asabahu nu'as wa huwa yuraji'u kutuban, maka hendaklah seseorang itu jika dia sedang ngantuk terus ingin murajaah kitab-kitab, sawaun kutuban manhajiyatan aw ghairu dzalik, yang bagi lahu an yaghliqal kitab wa an yamastarih, maka hendaklah dia tidur, istirahat dulu, jangan dipaksakan murajaah. Ini ibadah, ini tolong ilmu itu ibadah. Nek ngantuk jangan berangkat kajian, tidur di rumah, live streaming di setel kok ya krungu. Tapi ya nggak ada faedahnya juga. Namanya kondisi tubuh itu ketika letih memang harus istirahat, kemudian dibebani dengan perbuatan, kasihan, capek. Wa hadza ya'ummu jami'al awqat, dan ini mencakup semua waktu ya, seluruh waktu. Misalnya gini kata beliau, hatta lau farada anna al-insan asabahu nu'as ba'da salatil asr. Seandainya seorang itu dia ngantuknya justru setelah salat asar misalnya, wa arada an yarquda wa yastarih fala haraj, terus pengen tidur, pengen istirahat, maka enggak mengapa. Au ba'da salatil fajri wa arada an yarquda wa yastarih fala haraj, atau bahkan setelah subuh. Nah ini terus ini dalil ini. Setelah subuh tidur enggak apa-apa. Kalau memang, nah ini catatannya, kalau memang capek, tapi jangan dibiasakan itu. Tetap berusaha dulu untuk ngaji, zikir, menghidupkan waktu pagi yang ada keberkahan itu dihidupkan. Cuman suatu saat ya mesti kadang ya ngaji, ya. Ada keluh itu kan, itu mesti, dan itu bahaya loh. Ngaji dalam posisi ngantuk itu bahaya, apalagi kalau kemudian ada huruf-huruf yang tidak terbaca itu, terus malah ngelantur ngomong yang lain gitu. Jangan pernah Pak? Nah saya pernah. Pernah loh, bukan sering ya, pernah. Terus ya pieneh itu. Kok ngerti-ngerti ngomong liyane ya sudah tidur. Jangan dipaksain. Enggak usah wudu. Enggak usah kemudian berdiri dan seterusnya. Kalau emang capek istirahat dulu. Jangan dipaksakan untuk tetap melakukan amalan dalam posisi letih. Kullama atakan naum fanam, kapanpun datang kepadamu tidur, tidurlah. Nah, ini sana nih, yang ahli tidur wal jamaah sana ini. Kalau senang tidur bahaya. Karena gini, ini tidak beliau jelaskan di sini. Yang membuat kita tidur itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Dan itu nikmat yang tidak semua orang dapat. Ngantuk, tidur. Boleh kalau kita membangunkan, saya sebagai guru, ustaz ya, membangunkan santri tidur itu silahkan. Tapi ketika kita lihat dia betul-betul letih gitu. Nek tinggal di dalam pondok mungkin tahu dia sebagai
bagian apa di pengurus OSIS misalnya, mungkin sampai malamnya kita mungkin tahu, tapi yang tinggal di luar kan kadang tidak tahu. Terus ngeluh santriku diajar turu aja gitu. Padahal dia ngurusi santri mungkin sampai ada yang melanggar, dia yang sidang yang macam-macam, yang lapor dan sebagainya, itu sampai malam dan seterusnya, kadang kita tidak tahu. Terus ngantuk ketika di kelas misalnya, atau dia dari pagi pada subuh sudah langsung ngopi-ngopi anak-anak untuk sekolah dan sebagainya, dia capek di kelas kemudian ngantuk dan sebagainya. Ngantuk tidur itu hanya Allah yang mengatur. Justru banyak juga manusia-manusia itu yang tidurnya harus pakai obat itu, harus berusaha untuk tidur karena saking sulitnya. Maka ketika datang pada kita itu masa tidur, waktu tidur dan betul-betul kita ini ngantuk dan sudah hadir, tidur itu jangan dipaksakan untuk begadang sampai kopi nih misalnya itu. Tapi saya belum ngantuk. Nah, ketika sudah capek, ya silahkan istirahat dulu. Kata beliau, wa kullama sirta nasyitan fa'mal. Maka kalau Anda sudah posisinya semangat, beramallah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kullul umur ij'alha bitaysir. Maka semua perkara itu jadikan itu mudah. Li'anna ma faradallahu 'alaika fala budda an yakuna fil waqtil muhaddad lah. Illa ma faradallahu 'alaika, kecuali Allah fardukan ya. Kalau yang difardukan, yang diwajibkan itu harus dilakukan pada waktunya terbatas. Ya, sholat isya, sholat maghrib tadi, sholat asar dan sebagainya, waktu terbatas. Itu harus segera dilakukan sebisa mungkin. Wa ammal umuru tatawwu'iyah, kalau perkara-perkara yang tatawwu', yang sunnah-sunnah, fal amru fiha wasi', ini perkaranya luas. La tut'ib nafsaka fi syai', jangan pernah Anda capekkan diri Anda ini dalam perkara-perkara yang sunnah-sunnah. Nasallallahu an yu'inani wa iyyakum ala dzikrihi wa syukri wa husni ibadatihi. Hadis berikutnya ini sedikit tambahan penjelasan sebenarnya dari hadis sebelumnya, ya. Dan yang tadi juga beliau sampaikan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfir fa yasubbu nafsahu, muttafaqun alaih. Ini yang tadi sudah beliau jelaskan ada dalam hadis ini. Baik. Saya bacakan syarahnya nih, insyaallah tidak terlalu banyak ini syarahnya. Dzakara mu'allif rahimahullahu taala fi ma naqala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala idza na'asa ahadukum, jika ngantuk seorang di antara kalian, wa huwa yusalli, dan sedang salat, fal yarqud, maka tidurlah. Maksudnya gimana? Dibatalkan sholatnya terus tidur, ya, tidak tidur pas sholat. Salah mami ya. Kalau ngantuk tidur turu pas sholat ya malah nggak sah sholatnya. Hatta yadhhaba anhu naum, hingga hilangkan tidurnya, hilang ngantuknya, sampai hilang ngantuknya. Pertanyaannya, berapa lama batas kita tidur sehingga kantuk itu hilang? Pirang jam, Pak? Ada tidur yang efektif toh? Gitu. Sambil ngitung wedhus. Gimana kira-kira tidur yang efektif? Cukup 5 menit? 7 menit? Hilang ngantuknya? Mungkin sekali cukup. Atau bahkan 2 menit itu cukup. 2 menit cukup. Yang jelas kalau itu ngantuknya sudah sangat-sangat puncak itu, kemudian tidur sejenak itu, sejenak ya setengah jenak, seperempat jenak, nggak usah lama-lama itu, sehingga hilang ngantuknya, begitu bangun sudah fresh kembali itu. Nah, silahkan kemudian sholat. An-nu'asu huwa fatratun fil hawas
yakunu natijata ghalabatin naum. Ngantuk itu salah satu fatrah atau periode ya, waktu, salah satu waktu yang ada dalam hawas anggota tubuh kita ini hasil dari tidur, yang menghasilkan tidur. Ngantuk menghasilkan tidur. Fala yastati'u al-insan ma'u an yatahakkam fi hawasi. Seseorang itu tidak mungkin bisa untuk melawan dirinya, menguatkan diri untuk melawan dirinya. Walidzalika arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam amin man ghalaba alaihi nu'as wa yusalli an yansarifa min salatih. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, siapa yang terkalahkan dengan kantuknya, dia sedang sholat, hendaklah dia pergi terus tidur. An yansarifa min salat, berpaling dari sholatnya, ya, pergi, batalkan maksudnya. Wala yusalli wa na'is, jangan sampai dia sholat dalam posisi na'is, tidur, ngantuk. Tsumma 'allala dzalika, terus beliau Nabi sallallahu memberikan alasan. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir fa yusubbu nafsah. Karena kalau ada yang sholat dalam posisi ngantuk, dia nggak akan tahu, mungkin dia pengen istighfar malah mencela dirinya, padahal an yaqula Allah maghfirli dzambi aw ma adnabtu yadhhab yasubbu nafsahu. Dia pengennya, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, itu ternyata malah mencelakakan dirinya sendiri, mendoakan kecelakaan pada diri sendiri. Ya hadzal dzambi alladzi arada an yastaghfirallahu anhu wa dzalika rubbama arada an yas'alallah al-jannah, atau mungkin dia pengen minta Allah surga tapi ternyata malah minta neraka. Allah minna salakal jannah wa a'udzubika minan nar, kebalik misalnya, a'udzubillah min dzalik. Rubbama arada an yas'alal hidayah, pengen minta hidayah ternyata malah minta dolalah, ya, minta dolalah. Allahumma hdina, jadi Allah malah la tahdina dan seterusnya. Na'udzubillah. Lihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarqud, maka perintahnya, sunnahnya adalah tidur ketika sudah betul-betul ngantuk. Wa min hikami dzalika anna al-insan nafsihi 'alaihi haqqun. Yang dari hikmahnya itu bahwa manusia hendaklah dia memperhatikan hak dirinya. Fa idza ajbara nafsahu 'ala fi'lil ibadah ma'al masyaqqah fa innahu yakunu qad dzalama nafsah. Nah ini, memaksa diri untuk melakukan ibadah disertai dengan kesulitan, maka sungguh itu termasuk mendolimi diri sendiri. Fa anta ya akhi la tufarrid fataksir wa la tufrid fatazid. Maka jangan sampai meremehkan perkara itu, atau jangan berlebih-lebihan. Wa yu'khadhu min hadzal hadits annahu la yanbaghi lil-insan an yahmila nafsahu wa yashqa 'alaiha fil ibadah. Hadis ini bisa kita ambil faedahnya, hendaklah jangan sampai seorang itu dia mempersulit diri sendiri dalam masalah ibadah. Wa inna ma ya'khudh ma yutiq, melakukan sesuatu yang dia mampu. Wallahu muwaffiq. Nah, ini hadis terkait bab iktisad ya, sederhana dalam beribadah. Nah, satu hadis lagi pendek sekali, hadis berikutnya nanti panjang, salah di pertemuan berikutnya. Hadis 48, wa an Abi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nah, Rawah Muslim. Qalu qasdan ay bainat tuli wal qisar. Bainat tuli wal qisar. Penjelasannya hadis Jabir bin Samurah ini radhiyallahu anhuma qala innahu shallama, beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhahir annahu yuridu Jumat, dan secara dhahir hadis ini maksudnya kemungkinan salat Jumat. Hadis ini maknanya salat Jumat. Wa kana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, dan salat beliau Nabi sallallahu ketika jadi imam salatnya itu qasdan dan khutbahnya qasdan. Wal qasdu makna tawassut, qasd itu maknanya pertengahan. Kalau pas jadi imam sholat Jumat itu tengah-tengah, maksudnya tidak panjang banget sholatnya, tidak pendek banget. Khutbahnya pun demikian, tidak panjang lebar, tidak
pendek sekali dua kali, satu kata dua kata, terus aku qouli hadza, enggak. Alladzi laisa fi takhfif mahallun wala tafqilun mumil. Bukan pendek yang terlalu ringkas, tidak pula panjang yang membosankan. Nah, itu bahasa penjelasannya kayak gitu. Wa qad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fiqhi. Nabi SAW pernah bersabda bahwa lama sholatnya seorang dan pendek khutbahnya itu adalah termasuk fikih, alamat fikihnya, ay alamatu ala fikhi wa dalil alaihi. Jadi besok Jumatan toh sing khutbah ya diingetin, Pak, mangke ampun dangu-dangu. Tapi ya jangan cepat-cepat itu. Nah cepat-cepat tuh masbuk nanti ya. Kalau kelamaan ya kasihan tuturu malah. Wa yu'khadhu min hadzal hadits annahu la yanbaghi lil insan an yahmila nafsahu wa yashqa 'alaiha fil ibadah. Sama maknanya ya. Jangan menyulitkan dalam ibadah. Apalagi posisinya imam atau khatib. Khatib atau imam itu harus paham betul dirinya dan makmumnya. Maka makmumnya itu ya terutama ketika khutbah Jumat itu harus tahu. Nah, saya membiasakan kira-kira masjid sudah penuh terus yang jebol sudah teko sudah ngadeg gitu. Itu tak segerakan selesai. Biasanya gendang motong khutbahnya itu. Jadi saya nek bawa teks khutbah itu misalnya 3 halaman itu. Halaman 1, 2 khutbah pertama, halaman 3 khutbah kedua misalnya gitu. Itu belum tentu halaman 2 terus selesai sampai bawah tuh, belum tentu. Karena satu halaman sudah selesai itu. Karena mungkin sudah pada datang dan sebagainya. Terus yang khutbah kedua nggak tak lanjutin, langsung khutbah pertama halaman kedua ini terus langsung doa itu aja. Nggak mesti diselesaikan. Sudah pada kumpul semuanya, kira-kira wis cukup yang disampaikan terkait poin-poinnya, ya sudah selesaikan saja. Dan di pondok Salam ini itu dituliskan maksimal khutbah 15 menit maksimal. Ditulis di mimbar itu. Jadi setelah adzan sampai selesai itu maksimal Pak 15 menit. Cukup 10 menit. Kurang dari itu. Jadi nggak usah panjang-panjang khutbah itu. Tapi antum lihat khutbah-khutbahnya banyak manusia di sana itu. Ada yang sampai 1 jam itu. Ada yang sampai 50 menit, ada yang 49 menit itu. Panjangan itu. Nek khutbah Jumat panjangan. Nek kajian ba'da Isya di Al-Karim enggak apa-apa gitu. Tapi nek khutbah Jumat jangan itu. Jumatan jangan, karena emang hadisnya demikian. Tidak memanjangkan khutbah. Justru yang lebih panjang dikit lah itu sholatnya, sholat Jumatnya. Tapi sholat Jumatnya sepanjang-panjangnya atau selama-lamanya seperti itu pun dalam hadis Jabir bin Samurah ini qasdan mutawassit, pertengahan, tidak panjang banget, tidak pendek banget. Maka bacaan-bacaan yang mutawatir kan paling cuman ala-ala al-wasyiyah kan itu. Enggak panjang banget cuman. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya hadits Mas Bilal, insyaallah ini penjelasannya agak lumayan, kita kaji di pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.